kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi awal allazi laysa qablahu syai' wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai' wal zahirul ladzi laysa fawqahu syai' wal batinul ladzi laysa dunahu syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah ITTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hakikat kita hidup di dunia ini. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia ini, apa kuncinya? Banyak orang mengatakan hidup bahagia dunia itu harta banyak, anak banyak, kerjaan di mana, jabatan di mana. Apakah betul seperti itu kebahagiaan dunia? Kalau kita tengok, Nabi mengatakan untuk hidup bahagia di dunia itu cukup 3 saja. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang aminan fi sirbihi, tenang batinnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, kemudian indahu qutu yaumihi, ada makanan pokok yang dimakan pada hari itu. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya. Dunia dan seisinya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji satu persatu. Yang pertama kata Nabi, hidup bahagia di dunia itu yang pertama aminan fi sirbihi, tenang batinnya. Kalau kita tengok banyak orang kaya, harta banyak, tapi hati tak tenang, maka dia tak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya. Ketika orang jabatan tinggi, dia hidup tak bahagia, di bawah tekanan, stres, mati bunuh diri. Berarti dia tak mendapatkan kebahagiaan dunia. Simple kata Nabi, aminan fi sirbihi, tenang batinnya. Bagaimana kita untuk mendapatkan ketenangan batin? Apakah dengan uang kita mendapatkan ketenangan batin? Maka Nabi mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati kita sebagai manusia ini. Kalau hati kita tidak tenang, bawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebut nama Allah, mulut kita mengucapkan subhanallah, hati kita juga mensucikan Allah, maka ketenangan batin yang akan kita dapatkan. Mengapa dengan hati? Karena hati ini kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, mudghatan. Idza fasadat, fasada jasadu kulluh. Kalau daging itu rusak, maka rusak semua badan kita. Wa idza saluha, apabila dia baik, saluhal jasadu kulluh, maka baiklah semua daging di antara kita. Apa dia? Ala wahiyal qalb. Sungguh dia hati. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan dan dunia seisinya, kata Nabi SAW, aminan fi sirbihi, tenang batinnya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Orang yang mendapatkan dunia itu adalah yang sehat badannya. Kalau batin sudah tenang, badan tidak sehat, terbaring di rumah sakit, dunia tak akan kita dapatkan. Contoh, sakit aja gigi kita, dengar suara yang tak mungkin mengganggu kita, kita sudah merasa dunia ini mau pecah. Demam saja kita, kemudian kita disuruh berdiri, kita tak kuat, maka dunia tak dapat di sisi kita. Makanan yang begitu lezat, ketika sakit tubuh kita, maka makanan itu terasa pahit, maka ini orang tak mendapatkan kebahagiaan dunia. Kalau batin sudah tenang, badan sehat walafiat, maka kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Betapa banyak orang yang kaya, orang yang jabatan tinggi, tapi setiap minggu dia cuci darah karena ada penyakit dalam tubuhnya, maka dia pun tak akan mendapatkan dunia dan seisinya. Maka simple Nabi mengajarkan kita. Simple, dan ini harus kita gunakan, diterapkan, mudah untuk diterapkan. Ketenangan batin kita dapatkan dari berzikir. Sehat badan, bagaimana kita bersehat badan? Kita banyak beribadah kepada Allah. Banyak kita solat malam, itu akan membuat badan kita menjadi sehat. Banyak kita puasa pada bulan Ramadan ini. Mengapa harus kita banyak berpuasa? Karena puasa juga mengolah fisik kita, mengusir penyakit, yaitu dari puasa. Kemudian apa disuruh Nabi? Berolahraga.
bahwasanya ada hadis yang mengatakan walaupun hadis ini dinilai dhaif tapi boleh untuk kita amalkan karena ini sebagai fadailul amal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak kalian berenang dan memanah. Nabi tinggal di Makkah, tinggal di Madinah. Jauh laut di Makkah sana, dari Arab sana, tempat laut. Tapi Nabi mengajarkan berenang. Apa hakikatnya? Karena berenang dan memanah dapat mengolah fisik kita. Jadi Islam ini jangan hanya pikir Islam itu hanya ibadah terus. Tidak. Islam juga mengajarkan kita bagaimana fisik yang kuat. Bagaimana orang-orang Arab dulu perang Uhud, perang Badar yang ketika dalam keadaan puasa Ramadan. Bayangkan mereka perang, tapi perang itu butuh fisik yang kuat. Maka Islam tidak mengajarkan kita hanya duduk temenung berzikir kepada Allah, tapi Islam juga mengajarkan kita untuk olah badan, olahraga agar kita sehat di sisi ibadah kita kuat. Maka Islam mengajarkan amin mu'afan fi jasadihi. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Ada makanan pokok yang dimakan pada hari itu. Contoh, betapa banyak orang makan hidupnya didikte. Hidupnya didikte maksudnya apa? Ketika kita makan lauk periuk di rumah kita, asap dapur kita itu ditentukan oleh orang lain, sehingga ketika orang lain berkata A, kita ingin B, kita tak bisa. Mengapa demikian? Karena makanan kita didikte oleh dia. Dia yang memberi kita suapan makan. Maka itu kata Nabi, indahu qutu yaumihi. Ada makanan yang pokok dimakan pada hari itu. Dan makanan itu berasal dari tangan kerja kita sendiri. Walaupun lauk hanya lauk sederhana, katakanlah lauk telur, lauk segala macam, sambal, tempe. Tapi kalau dihasilkan usaha sendiri, dan itu usaha kita sendiri dan tanpa dikte orang lain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan seisinya. Jangan sampai dapur periuk kita itu didikte oleh orang lain. Kalaulah hidup dapur kita sudah didikte, susah kita untuk bergerak. Makanya makanan itu tak perlu mewah. Yang penting ada makanan yang dimakan pada hari itu, kita mendapatkan khizat lahud dunia, diberikan dunia dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja kata Nabi. Tak butuh uang. Nabi tak mengatakan uang banyak, jabatan banyak. Andaikan kebahagiaan itu diukur dari uang yang banyak, tentu Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Qarun apa? Mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jabatan itu lebih bahagia, lebih menjadi tolak ukur kebahagiaan di dunia, maka Fir'aun akan bahagia. Tapi Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Tak bahagia. Maka hakikat kebahagiaan adalah kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini. Hadis ini status kandungannya adalah hasan, di bawah sahih derajatnya. Ini adalah hadis yang harus kita amalkan. Yang pertama, aminan fi sirbihi, tenang batinnya. Yang kedua kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, sehat fisiknya. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, ada makanan yang dimakan pada hari itu. Tiga ini kita buat, maka kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, diberikan dunia dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riwayah, dalam riwayat lain dikatakan bihazafiriha, sudut-sudut dunia ini dikasih untuknya. Maka walaupun kita hidup sederhana, harta tak begitu banyak, kita tak punya mobil, tak punya rumah mewah, tapi kita bisa tidur dengan nyenyak. Betapa banyak orang yang tidurnya enak, kasurnya empuk di hotel, tapi tak bisa tidur karena terganggu fisiknya, terganggu batinnya. Tapi kalau ada orang hidup sederhana, dia tak ada beban di dunia ini, dia mengamalkan tiga ini, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Pemirsa ITV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.